selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Saya Reva Askia dan di depan saya ada Karo Yuli. Ya, halo. Salam kenal. Salam kenal, Kak Nah. Reva. Karo Yuli, kita kan sekarang udah zamannya teknologi nih. Ya. Kita akan ke arah media sosial untuk pengembangan UMKM kan? Betul. Ya. Terus apa nih Kak yang saya harus jelaskan nih Kak? Pertanyaan apa kayak gitu? Ada beberapa pertanyaan untuk Karo Yuli. Nah, pertanyaan pertama adalah, menurut kakak, apa kesalahan paling sering dilakukan UMKM saat menggunakan media sosial untuk pemasaran, sehingga hasilnya belum efektif? Iya, Kak Reva ya. Ya, memang sekarang udah zamannya Kak Reva ya. Udah zamannya digitalisasi dan memang pengenalan media ke tempat umum gitu kan itu cepat diakses gitu ya Kak ya. Nah, UMKM kita yang dari nol gitu kan tidak tahu gitu kan, supaya memang tahu gitu kan itu kayak gimana ya, pastinya dari media sosial salah satunya gitu kan ya kayak. Nah, memang banyak sekali sih UMKM itu yang mungkin bisa disebut tidak fatal tapi salah lah gitu ya bisa nyebutnya gitu. Kenapa? Karena memang yang pertama itu dia UMKM tidak continue upload gitu kan. Sering gitu kan kita ngejumpai UMKM ketika ada produk baru posting, bener nggak Kak? Bener ya gitu. Baru ada produk baru posting. Kemudian ketika produknya ada orderan nih, ayo dibuka gitu kan wilayah ini gitu kan mau order gitu kan. Tapi sebelumnya nggak pernah posting gitu kan ya kayak itu kesalahan gitu kan, karena pada dasarnya kita tuh UMKM gitu kan jangan hanya ada orderan saja terus posting gitu kan, itu yang sedikit salah tidak, tapi memang ke continue-nya itu tidak terus menerus posting gitu kan, padahal postingannya itu harus berkaitan dengan penjualan gitu Kak Reva. Kemudian isinya itu berupa harga gitu kan, promo, kemudian edukasi gitu kan, kemudian produk yang baru gitu kan, inovasi-inovasi gitu kan. Jangan takut bahasanya, oh nggak ada yang beli lah, saya capek posting. Nah, itu yang salah gitu Kak Reva gitu. Seharusnya terus ada continue gitu kan. Nah kemudian kita terus kalau perlu adanya interaksi gitu kan, interaksi dengan para followers gitu kan ya. Entah itu postingan apa nih yang besok harus dia update dengan produk yang ada di Daurli Link Produktif gitu kan ya, mengenai misalkan produk baru gitu kan. Nah itu diajak kayak gitu, kemudian siapa yang cepat DM tercepat akan mendapatkan satu produk gratis, bisa kan Kak Rewa ya gitu kan. Nah kayak gitu ya, sehingga hal tersebut itu bisa untuk efektivitas penggunaan media sosial gitu Kak Reva. Jadi seperti itu Kak. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh Kak Reva. Konten seperti apa yang belum efektif untuk UMKM agar media sosial tidak hanya ramai tapi juga membangun kepercayaan dan mendorong calon pembeli? Iya Kak Reva ya. Jadi gini Kak, konten yang paling efektif itu adalah konten yang bukan sekedar hasilnya yang bagus gitu kan. Kadang orang tuh ngedit yang bagus gitu kan, tapi ngeditnya lama, nggak posting gitu kan. Itu salah satu faktor orang waktunya itu terbuang sia-sia gitu kan dengan ngedit yang bagus, padahal konten yang memang terbukti efektif gitu kan ya untuk sahabat Link Produktif ya, itu yang satu adalah konten proses gitu. Contohnya kalau misalkan kita membuat bolu gitu kan, membuat bolu itu nggak apa-apa di tag gitu kan, cara pembuatan adonannya, proses mixernya, ovennya, sampai platingnya gitu kan, packagingnya kayak gitu. Jadi proses di dapur itu tidak apa-apa gitu Kak, dijadikan konten gitu kan, supaya ya orang wah bagus nih
apa namanya, edukasinya. Oh, ternyata prosesnya seperti ini. Jangan takut resepnya diambil. Ingat ya, jangan takut resepnya diambil gitu kan. Karena pada dasarnya setiap tangan yang mengadon itu akan berbeda juga rasanya gitu kan ya kayak. Nah, kemudian bisa juga tentang cerita awal, tantangan gitu kan ya. Kemudian berkaitan dengan edukasi-edukasi yang memang cerita usaha kayak gitu kan. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan konten yang nyata gitu. Konten yang nyata seperti apa Kak Reva ya? Yang nyata itu seperti contohnya Kak Reva nih beli itu kan produk UMKM gitu. Misalkan produk abon gitu kan. Ketika makan gitu kan, itu langsung rasanya enak gitu kan. Wih, enak. Ini itu tuh pas untuk buat testimoni, yaitu dengan testimoni yang secara real gitu kan. Nah kayak gitu Kak Reva, secara real dari si pelanggannya, kemudian dari chat WhatsApp itu bisa di screenshot, masukkan ke dalam media sosialnya, Instagramnya gitu kan, sebagai testimoni yang bahwa mengklaim gitu kan produk ini bagus, direkomendasi gitu kan, produknya terbaik gitu kan ya kan. Kemudian selanjutnya memberikan edukasi gitu. Contohnya kalau misalkan UMKM-nya laundry, berarti di situ tentang cara mencuci gitu kan ya, menyuci pakaian, cara merawat pakaian supaya tidak lecek itu seperti apa gitu kan, supaya tidak ada apa namanya, cara membersihkan noda kayak gimana, edukasi seperti itu Kak gitu. Kemudian kalau misalkan makanan, maka bisa juga dengan cara menyimpan makanannya itu supaya tidak cepat basi gitu kan ya kayak. Hal seperti itu edukasi yang ringan seperti itu Kak gitu. Nah kemudian ada juga berkaitan dengan edukasi kegiatan tim gitu kan, itu juga bisa gitu kan, kayak live style outfit misalkan harian gitu kan, itu juga bisa gitu kan terkait dengan tim. Nah sehingga apa, intinya ketika orang beli gitu kan ya kayak itu bukan hanya karena produk, tapi memang berkaitan dengan percaya gitu ya, percaya orang di balik produk tersebut gitu kan, supaya orang ini percaya gitu kan, melihat prosesnya yang bagus, adanya edukasi gitu kan, inovasi pada produknya gitu Kak Reva gitu kan. Nah hal-hal tersebut itu bisa menjadi konten yang bisa disebut konten yang produktif gitu, ada hasil gitu kan, ada dampak yang bisa dicontoh gitu kan. Nah ketika dicontoh jangan takut, itu bisa kata istilahnya, wah resep rahasia saya terbongkar nih, jangan kayak gitu ya Kak, emang jangan kayak gitu, tapi memang sebagai edukasi gitu kan. Dan ketika hal tersebut gitu kan merasa nyaman gitu kan, saya percaya gitu kan, maka pasti akan membeli produk-produk tersebut kayak gitu Kak Reva gitu. Oke, saya lanjut pertanyaan ketiga ya. Boleh Kak Reva. Bagaimana cara sederhana bagi UMKM untuk mengukur apakah media sosial yang mereka jalankan sudah efektif atau belum? Oke Kak Reva, ini cukup lumayan sulit ya saya menjawab Kak Reva ya. Gimana mengukur efektivitas ini memang pada dasarnya cukup ribet ya. Karena memang kalau kita lihat tools itu mahal gitu ya kayak. Kemudian hal yang sederhananya itu seperti apa sih? Karena memang pada dasarnya eh, cara mengukurnya itu supaya media ini aktif gitu Kak. Ya, media ini supaya ramai gitu kan. Itu kayak gimana gitu. Yang pertama itu bisa menggunakan engagement gitu kan. Engagement itu seperti apa? Yang mungkin lebih bukan hanya sekedar like, bukan sekedar tayang gitu, tapi di situ ada diskusi ataupun tadi ya itu interaksi dengan
followers gitu. Nah, interaksi dengan followers itu maka bisa dengan adanya komentar gitu kan. Dan juga ada juga berkaitan dengan share gitu kan. Bisa dibagikan gitu kan kepada link-link yang memang bisa orang tuh tahu gitu kan ya, seperti itu. Atau bahasa kasarannya kita bisa nyuri-nyuri. Caranya kayak gimana? Ada yang mungkin sebagai pancingan membuat akun yang orang tidak kenal gitu kan, kemudian komen di situ ya kan, sebagai pemancing gitu kan, kemudian banyaklah interaksi di situ. Ada yang seperti itu kan juga. Nah, kemudian ada juga yang memang lewat berkaitan dengan media WhatsApp gitu kan. Di situ cantumkan gitu kan. Jadi sehingga di situ ada interaksi juga, bertanya produknya ini berapa sih harganya, produk ini berapa sih beratnya, spesifikasinya sih seperti apa, layanannya seperti apa gitu kan. Maka wajib di situ tertera nomor WhatsApp gitu kan, karena pada dasarnya ketika menanya di DM gitu kan, itu pasti akan khawatirnya lama gitu kan, karena belum tentu seorang apa namanya customer service itu kan, seorang CS itu melihat DM-an secara rutin gitu. Makanya tolong gitu kan para customer gitu kan, kalau misalkan lama di follow up-nya gitu kan, boleh menggunakan narasi yang lain, yaitu berupa media WhatsApp-nya itu gitu kan. Makanya ketika upload flyer itu di media sosial, selain ada DM, Instagram, itu juga bisa menggunakan WhatsApp gitu kan ya, kayak sehingga orang tuh terus bertanya kayak gitu kan ya, kayak nah dari situlah bisa melihat efektivitas media sosialnya gitu Kak. Nah, kemudian berkait dengan adanya pembeli yang tadi itu gitu kan, tahu dari Instagram, tahu dari TikTok, tahu dari apa lagi misalkan Twitter atau dari YouTube gitu kan, maka indikator yang paling oke gitu kan ya, kayak maka harus postingan yang memang secara rutin. DM yang masuk itu harus di follow up gitu. WhatsApp itu harus juga follow up. Intinya harus first apa ya? First jawab gitu. Harus cepat menjawab itu kan. Adapun paling lambatnya ya jangan sampai lewat 1 jam Kak gitu. Sehingga pembeli ini masih baru-barunya, masih rasa viewers, masih penasarannya itu masih cepat gitu kan ya kayak gitu. Nah, kemudian harus ada closing yang memang secara sopan gitu. Contohnya ketika menjelaskan produknya, pasti di bawahnya mengucapkan terima kasih sudah apa namanya mengkepoin. Nah, kalau mengkepoin kan bahasanya bahasa kita ya, itu jangan terlalu kurang baku ya. Terima kasih sudah tertarik pada produk kita. Semoga bisa dibeli atau bisa ditindaklanjuti. Kayak gitu, Kak. Nah, sehingga hal tersebut itu bisa apa ya, secara sopan gitu kan ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya pada dasarnya ketika menggunakan media sosial itu harus ada jadwal kontennya, Kak, gitu. Jadwal kontennya sehingga konten yang sudah dibuat itu tanggal sekian, jam sekian upload. Oh, ini sudah selesai. Besoknya siapkan lagi gitu. Dan harus setiap hari itu harus ada gitu kan. Dan tahu juga waktu-waktu yang produktif, yaitu setiap jam berapa aja Kak, kalau boleh tahu. Kak Reva mungkin tahu kan, kalau misalkan untuk posting itu jam berapa aja? Mungkin di jam 9-an. Nah, jam 9 betul. Jam 9 tuh orang yang mungkin kalau bukan orang sekolah ya kayak gitu kan. Nah, itu biasanya atau hari libur. Pasti megang HP kan? Pasti. Pasti gitu kan. Nah, kemudian selain jam itu yang mungkin orang space-nya itu sedang free, sedang santai. Jam berapa kira-kira Kak? Mungkin jam 10. Jam 10, betul. Waktu istirahat ya. Waktu istirahat. Kemudian waktu istirahat lagi itu mungkin bisa jam 3 sore. Ya kan ya kayak gitu. Nah, hal tersebut itu bisa
eh, efektif untuk orang posting dan orang juga langsung melihat gitu kayak jadi seperti itu Kak untuk mengelola media sosial secara produktif. Dan perlu diketahui nih Kak Reva, kita juga di Link Produktif itu akan ada pelatihan konten kreator Kak. Gitu. Jadi monggo gitu kan yang ingin belajar berkaitan dengan konten kreator itu nanti kita akan buka pamflet pendaftarannya. Silahkan bertanya, silahkan dikepoin, silahkan di apa namanya supaya pengupdatean skillnya itu bertambah gitu kan untuk optimalisasi berkaitan dengan media sosial gitu kan ya kayak cara pembuatan konten, kemudian cara edit video, pengambilan gambar dan sebagainya itu akan ada di training pelatihan konten kreator di Link Produktif. Seperti itu Kak Reva gitu. Sudah selesai? Iya, oke Kak Reva. Oke, segitu dulu pembahasan dari kita. Semoga bermanfaat bagi kedepannya ya. Oke, siap Kak Reva. Terima kasih banyak. See you next podcast.